Masih setup tema Flutter seperti ini. Yuk kita ubah menjadi seperti ini. Halo guys, balik lagi di channel Agusri. Di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya setup tema di Flutter secara efektif. Nanti kita akan lihat terlebih dahulu contoh setup tema yang kurang efektif. Lalu saya akan tunjukkan bagaimana cara menyempurnakan code-nya agar lebih clean dan efektif. Jadi, pastikan tonton sampai selesai. Tapi, sebelum mulai ke pembahasannya, seperti biasa, tolong bantu support channel ini dengan cara klik subscribe. Oke, sekarang kita lihat contoh code yang pertama. Di sini saya punya setup tema secara langsung di widget Material App. Tapi coba perhatikan, kode ini sangat tidak efektif. Apalagi kalau sudah setup font, input, dan semua komponen Flutter. Pasti akan berantakan dan akan menyulitkan ketika maintenance aplikasimu. Oke, langsung aja kita mulai cara setup tema yang efektif. Pertama, cut semua bagian tim data ini. Kemudian, buat sebuah folder dengan nama Teams. Dan buat file dengan nama index.dart. Pada file index.dart yang sudah dibuat, buat sebuah kelas dengan nama myTeams. Kemudian, buat satu static function dengan return tim data seperti ini. Paste tim yang tadi kita cut dari material app sebagai return-nya. Karena di sini saya akan memisahkan beberapa bagian ini, seperti color scheme, app bar theme, dan elevated button menjadi kelas atau sebuah function tersendiri, maka pertama, kita akan pindahkan semua bagian color scheme. Maka, cut semua bagian color scheme. Kemudian, buat sebuah file di dalam folder themes dengan nama colors.dart. Pada file colors.dart yang sudah dibuat, buat sebuah kelas dengan nama myColors. Kemudian, buat static color untuk menyimpan primary dan secondary color. Kemudian, buat static function dengan return color scheme seperti ini. Paste color scheme yang sudah kita cut dari kelas myTeams sebagai return-nya. Kemudian, ubah primary color dengan value primary dan secondary color dengan secondary. Kembali ke kelas myTeams, pada color scheme isi value dengan color scheme yang sudah kita buat sebelumnya. Lanjut ke bagian app bar. Untuk bagian app bar, saya tidak akan pindahkan menjadi kelas terpisah seperti color scheme. Tapi saya akan buat terpisah dari tim data. Buat static function dengan return app bar theme seperti ini. Kemudian cut bagian app bar theme dan paste pada return app bar. Kemudian isi value app bar theme menjadi app bar. Lanjut ke bagian elevated button. Di sini saya akan membuat file tersendiri untuk button. Cut semua bagian elevated button tim data. Kemudian buat file di dalam Teams dengan nama buttons.dart. Pada file buttons.dart yang sudah dibuat, buat sebuah kelas dengan nama buttons. Kemudian, buat static function dengan return elevated button tim data seperti ini. Paste elevated button tim data yang sudah kita cut sebelumnya dari kelas myTeam sebagai return-nya. Pada kelas buttons ini, kamu juga bisa menambahkan theme untuk button lain, seperti outlined button theme dan text button theme. Kembali ke kelas myTeams, pada parameter elevated button theme, isi value dengan
buttons elevated yang sudah kita buat. Kamu juga bisa menambahkan outlined button dan text button di sini. Pada tim data ini, kamu juga bisa menambahkan tim untuk font family, text theme. Pada text theme, kamu bisa menambahkan body large, body medium, body small, dan lain-lain. Untuk text theme, saran saya dibuat static function saja, seperti app bar theme. Kamu juga bisa menambahkan input decoration theme, bottom navigation bar theme, divider theme, dan masih banyak lagi yang bisa kamu tambahkan di sini. Coba bayangkan jika kita masih menggunakan cara yang awal. Semua code akan menumpuk di material app, dan pastinya akan menyulitkan jika ada perubahan ke depannya. Karena kita sudah membuat tim data tadi, maka pada widget material app, pada bagian tim, kamu hanya perlu memanggil tim yang sudah kamu buat seperti ini. Nah, kita bisa lihat bagaimana perbedaannya. Gimana menurutmu? Kalau seperti ini terlihat jadi lebih rapih, bukan? Dan pastinya lebih mudah dalam maintenance ke depannya. Sebagai contoh, yang akan terasa impact-nya yaitu elevated button. Ini adalah code sebelum menggunakan tim. Setiap membuat button, kamu harus selalu membuat style untuk buttonnya. Pasti akan memakan resource yang banyak. Setelah menggunakan tim, kamu nggak perlu lagi menambahkan style. Cukup pakai elevated button seperti ini. Contoh lain seperti text theme, input decoration theme, dan lain-lain. Mungkin di lain video saya akan bahas bagaimana setup font dan input decoration theme di Flutter. Sehingga kamu tidak perlu membuat code terlalu panjang yang tidak efektif dan memakan resource yang banyak. Dan tentunya akan berdampak sangat besar pada aplikasimu. Nah, itu tadi pembahasan bagaimana cara setup tema di Flutter yang menurut saya efektif. Dibandingkan dengan menaruh semua code untuk tema di widget material app. Dengan mengimplementasikan hal tersebut, tentunya ada kekurangan dan kelebihan. Dengan melakukan setup tema yang baik dan benar, code kamu jadi lebih clean, lebih efektif, reusable, dan menghindari adanya duplikasi code. Kekurangannya pasti butuh waktu untuk membuat setup tema tersebut. Namun, menurut saya lebih baik invest waktu kamu di awal untuk kemudahan kedepannya dalam development aplikasimu. Jadi, buat kalian yang masih setup tema langsung di widget, yuk ubah cara kerjanya jadi lebih efektif seperti yang saya contohkan. Terakhir, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan episode terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.